Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Extreme Vanguard Battle di episode keempat. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah pertemuannya dengan Jiang Linchuan sebelumnya, Sun Wanning pun mulai berhayal memiliki uang 100 juta dari penjualan Divine Connector, di mana jika ia memilikinya, Sun Wanning berencana membeli toko tempatnya bekerja itu. Namun Xiao Haina yang mendengarnya lantas marah dan menasihati Sun Wanning, sebab alat itu tak boleh diperjualbelikan karena harus digunakan untuk menyelamatkan dunia. Bahkan Xiao Haina menilai di zaman mereka uang tidak terlalu berguna dibanding dengan sumber daya. Maka dari itu ia heran mengapa Sun Wanning malah berpikir untuk menukar alat itu hanya demi uang. Ternyata Sun Wanning berpikir demikian karena sewa toko itu cukup mahal dan hal itu cukup membebani ia dan kakeknya. Di satu sisi ia tak mungkin pindah mengingat banyak kenangan ia dan ayahnya di tempat itu. Maka dari itu ia dan kakeknya masih bertahan di sana dan berharap suatu hari ayahnya akan kembali lagi ke sana. Selain itu Sun Wanning penasaran dengan organisasi Ling Tian yang disebut Xiao Haina sebelumnya. Dan karenanya Xiao Haina menjelaskan bahwa organisasi Mai Tian menggunakan teknologi tercanggih umat manusia. Bahkan mereka dikenal sebagai perisai umat manusia. Mereka juga menciptakan berbagai senjata termasuk Divine Connector yang ternyata dikembangkan bersama dengan ayah Sun Wanning. Lebih jelasnya organisasi itu menyelamatkan umat manusia menggunakan senjata-senjata yang mereka buat. Malam harinya Sun Wanning kembali merenungi perkataan Jiang Linchuan sebelumnya. Karena perkataan itu lantas membuatnya tak percaya diri ia bisa menjadi seorang pahlawan. Namun di sini kakeknya pun menasihati bahwa tak semua orang mampu memegang gelar pahlawan. Karena itu merupakan tanggung jawab berat dan tak semua orang mau maju ketika bahaya datang pada mereka. Terlebih lagi mereka kadang tak peduli pada keselamatan diri sendiri karena lebih mengutamakan orang lain. Kakeknya pun yakin ia terpilih karena takdir dan kemungkinan hanya ia yang bisa melakukan semua itu. Maka dari itu daripada pusing memikirkannya, akan lebih baik jika menjalankan apa yang sudah dipercayakan padanya. Karena pahlawan tidak dilahirkan melainkan pilihan hidup. Beruntungnya setelah mendengar nasihat itu, Sun Wanning mengerti dan akan berusaha memantaskan diri menjalani takdirnya itu dengan sebaik mungkin. Keesokan harinya sebuah rapat digelar di perusahaan Jiang Linchuan. Di sana beberapa anak buahnya mengeluh karena beberapa anak perusahaan mereka terancam diakuisisi, dibajak, dan diprovokasi oleh grup Shenzhen dan Luong Yuan. Karenanya Jiang Linchuan akhirnya meminta mereka segera membeli saham semua industri swalayan dan menjual beberapa jika ada yang menginginkannya. Karena kini ia ingin semua dana difokuskan untuk pengembangan AI. Dari rapat itu juga terungkap bahwa Jiang Linchuan ternyata telah menyisihkan dana untuk membentuk perisai umat manusia. Usai rapat, sekretaris AI-nya melaporkan bahwa integrasi teknologi armor yang direncanakan sudah selesai. Dan kini pembuatan armor Tamir sudah berjalan 70%. Dan nama Tamir sendiri diambil dari bangsa Mongolian yang berarti kekuatan. Sementara dari data kemunculan monster sebelumnya teridentifikasi bahwa penyebab dua insiden itu ternyata adalah kekuatan kegelapan yang bersumber dari wanita yang telah memberinya Phantom Core sebelumnya. Dan malam harinya lagi-lagi yang mendeteksi energi kegelapan telah muncul. Sehingga mau tak mau Sun Wanning harus ke TKP untuk mengatasinya. Namun di tengah pertarungannya, wanita bernama Huan Yi sebelumnya muncul lagi membangkitkan monster sebelumnya yang lebih kuat hanya dengan menggunakan Phantom Core. Suatu hari tampak seorang kurir mengantarkan paket milik Sun Wanning. Ketika kurir itu sedang mengambilkan barangnya, tiba-tiba anak dari kurir itu mendatangi Sun Wanning. Ternyata kemampuan Sun Wanning dalam reparasi apapun cukup dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu anak wanita bernama Huang Lia itu memintanya memperbaiki boneka Ganglinya. Sebab ia mengetahui informasi Sun Wanning dari paman Huang yang sebelumnya juga memperbaiki Gundam. Anak itu bercerita bahwa bonekanya itu bisa berbicara dan kerap menghiburnya saat ia sedang bersedih. Mendengar cerita itu, Xiao Haina menduga jangan-jangan hal itu bisa terjadi akibat energi Phantom Evil. Namun karena masih sebatas dugaan, Sun Wanning yang tak mau berpikir negatif lantas bersedia memperbaikinya. Diketahui selama ini Sun Wanning dan kakeknya bertahan hidup dengan bekerja sebagai tukang reparasi sejak ayahnya menghilang. Mereka pun sudah berusaha mencari ayahnya itu dengan berbagai cara, namun hingga kini belum juga menemukan titik terang.
Bahkan hal itu juga menghabiskan seluruh uang tabungan mereka. Maka dari itu yang bisa ia dan kakeknya lakukan untuk bertahan hidup hanyalah dengan menjadi tukang reparasi. Dan ia berharap ayahnya suatu saat akan pulang dengan sendirinya. Mendengar cerita itu lantas membuat Xiao Haina ikut bersedih. Meski begitu, Sun Wanning menjelaskan bahwa uang yang keluar untuk mencari ayahnya kala itu tidaklah sia-sia. Sebab ketika ia dan kakeknya membuat iklan di berbagai media, informasi terkait tempat reparasi mereka juga ikut naik. Sehingga dari situ mereka mulai dikenal. Walau begitu, Xiao Haina pun menyadari bahwa kini toko itu semakin sepi dari hari ke hari. Sebab orang-orang lebih memilih membeli yang baru daripada memperbaiki barang yang rusak milik mereka. Sehingga ia merasa usaha keluarga Sun Wanning itu sudah tidak bagus. Meski begitu, namun Sun Wanning tetap optimis. Karena menurutnya orang-orang pasti akan tetap memperbaiki benda-benda yang memiliki nilai memorable bagi mereka. Selain itu, ia juga beralasan melakukan semua itu juga demi menunggu ayahnya pulang dan kembali lagi ke tempat itu. Di tengah obrolan mereka, lagi-lagi Yang mendeteksi sinyal pentomefil. Sehingga tanpa pikir panjang, Sun Wanning dan Xiao Haina bergegas ke lokasi energi itu berada. Namun sesampainya di sana mereka tak menemukan apapun. Sehingga akhirnya Sun Wanning memancing monster yang bersembunyi dengan kata-kata provokasi. Meski awalnya Xiao Haina merasa itu tak berguna, namun kenyataannya cara itu berhasil memancing monster itu keluar dari persembunyiannya. Di sana tanpa basa-basi, Sun Wanning pun lantas berubah dan memulai pertarungannya dengan monster itu. Namun di pertarungan itu ia cukup dibuat kewalahan. Tak diduga ternyata monster itu kini tak lagi menggunakan jiwa manusia sebagai inangnya, karena ia telah berdiri sendiri dan murni tercipta dari energi kegelapan. Saat Vanguard Batar terpojok, tiba-tiba Divine Core lainnya muncul. Dengan benda itu ia akhirnya mendapat upgrade form dan menguasai kekuatan kecepatan layaknya seorang ninja. Dan setelah serangan pamungkas dikerahkan, monster itu akhirnya berhasil dikalahkan. Dari kekalahan itu, Huang Yi sadar bahwa kekuatan murni ternyata juga tak bisa diandalkan. Di sisi berbeda, Jiang Linchuan yang menyaksikan semua itu dari kantornya bertanya pada asisten AI-nya terkait armor Tamir. Dan ternyata proses penyelesaian armor itu sudah mencapai 78%. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita ekstrim Vanguard Batar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.